teman-teman, di sini kami dari kelompok 1 embriologi hewan yang beranggotakan saya Adelia Putri, NIM K431701. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Vidiasari, NIM K43171018. Nama saya Farah Harimah, NIM K4317028. Nama Mega Safrina, NIM K4317039. Halo, nama saya Riki Wijayanto, NIM K4377053. Saya bagian dari kelompok 1, mata kuliah embriologi hewan. Terima kasih. Namaku Wulan Tricahyani, NIM K4317069. Pada video kali ini, kelompok 1 akan sedikit menjelaskan mengenai tahapan metamorfosis pada kata melalui video yang bersumber dari eNaturalNote.com dan jurnal pendukung yang diterbitkan oleh Bioscience Stroke. Oke, langsung saja menuju pada video metamorfosis. Pada hari pertama, telur-telur kata diletakkan di akuarium, yang mana telur itu berasal dari satu betina. Pada hari pertama, telur telah berkembang, di mana terlihat garis-garis yang menjadi tempat bermulanya pembelahan sel. Itu garisnya. Lalu pada hari kedua, telur mencapai pembentukan neutral fold atau lipatan syaraf, yang mana ini menjadi cikal bakal dari sumsum tulang belakang dan otak. Pada akhir dari hari kedua, beberapa telur telah menetas dengan panjang kurang lebih 5 mm. Berudu berusaha keluar dengan menggoyang-goyangkan badannya. Lalu pada hari ketiga, banyak yang telah menetas, tapi belum berkembang dengan baik. Lalu pada hari keempat, berudu mengembangkan sirip ekor. Terlihat pula insang eksternal, yang mana dalam 1-2 hari akan tertutup oleh kulit. Nah, itu insang eksternalnya, warna putih. Lalu pada hari kelima, berudu lebih aktif. Insang eksternal masih terlihat dan panjang berudu 7-8 mm. Pada hari keenam, berudu tumbuh lebih cepat dan terdapat lipatan kulit di atas insang eksternal. Terdapat lipatan kulit di atas insang eksternalnya. Lalu pada hari ketujuh, insang telah tertutup dan berenang aktif, yang menutup kulit yang terdapat di atas insang eksternalnya tadi. Lalu pada akhir hari ketujuh, berudu telah memiliki bentuk yang sempurna. Pada hari ke-8, berudu sangat aktif dan memakan potongan ganggang dan tanaman yang mati yang ada di dalam akuarium. Lalu pada hari ke-10, akuarium telah dipenuhi oleh berudu yang aktif dan peneliti membuang telur yang tidak berkembang. Panjang berudu kurang lebih 12-14 mm. Berudu diberi makan selada, yang mana rahang, organ internal, dan detak jantung telah terlihat dengan jelas. Nah, itu yang ditunjuk itu adalah jantung yang berdetak. Pada hari ke-12, berudu yang lebih besar sekarang panjangnya sekitar 17 mm. Pada hari ke-16, pada usia lebih dari 2 minggu, berudu memiliki panjang 20 mm. Berudu sangat aktif dan makan secara agresif pada potongan selada. Pada hari ke-21, peneliti memindahkan sebagian berudu ke akuarium lain. Pada hari ke-24, panjang berudu sekarang 25 mm. Berudu yang lebih besar terlihat tunas tungkai belakangnya.
Pada hari ke-29, sekarang kaki belakang terlihat jelas. Pada hari ke-32, panjang berudu 30 mm. Sekarang kaki belakang terlihat dengan jelas. Pada hari ke-39, berudu dan kaki belakangnya tumbuh dengan cepat. Berudu yang terbesar sekarang panjangnya lebih dari 30 mm. Pada hari ke-44 inilah bagian mulut kecebong yang bagus. Sekarang kaki belakang mulai digunakan. Pada hari ke-45, berudu akan membesar hingga perbesaran maksimumnya, panjangnya 40 mm dan akan berhenti makan untuk sesaat. Pada hari ke-46, perhatikan dengan seksama dan Anda akan bisa melihat jari-jari kaki di kaki depan, masih tertutup di kulit. Pada hari ke-47, metamorfosis pada berudu dewasa mulai terjadi dengan cepat. Tonjolan di mana kaki depan akan muncul. Kaki depan yang sepenuhnya terbentuk menembus kulit dan bentuk tubuh menjadi seperti katak. Pada hari ke-48, lebih terlihat seperti katak daripada berudu. Pada hari ke-49, hanya sedikit ekor yang tersisa untuk diserap. Pada sore hari, sudah waktunya untuk melepaskan katak. Saat penting untuk memiliki tempat bagi katak untuk beristirahat di permukaan selama transformasi akhir mereka. Jika mereka tidak bisa keluar dari air untuk beristirahat, mereka bisa tenggelam. 49 hari setelah telur diletakkan, saatnya untuk melepaskan katak. Tidak semua berudu mencapai tahap yang sama pada tanggal yang sama. Variasi dalam perkembangan normal terjadi. Mereka bisa menyelesaikan perkembangannya di kolam. Video ini didukung oleh literatur berupa jurnal yang berjudul Osifikasi dan Morfokinetik Berudu Katak Krana Cathesbia Nassau dengan alizarin Red tahun 2020. Jurnal ini menunjukkan osifikasi selama metamorfosis berudu katak. Berdasarkan video yang ada di depan tadi, maka kami akan tampilkan jurnal referensi kami, yaitu tentang Studi Osifikasi dan Morfokinetik Berudu Katak Krana Cathesbia Nassau dengan alizarin Red yang dibuat oleh Suryanti, Hari Santoso, Ratna Juniwati Lisningsih pada tahun 2020 dan diterbitkan oleh jurnal ilmiah Bioscientropis. Penelitian ini menguji tingkat osifikasi pada tulang katak menggunakan metode Inouye yang diwarnai oleh alizarin Red. Terlihat pada gambar bahwa bagian yang mengalami osifikasi akan berubah warna menjadi merah keunguan. Pada usia 4 bulan, tidak terlihat adanya ekstremitas atas yang berada pada katak, ditandai dengan tidak adanya bagian yang berwarna merah yang diwarnai oleh alizarin Red, yang menunjukkan bahwa tidak adanya osifikasi pada ekstremitas atas. Namun, pada ekstremitas bawah sudah banyak memiliki bagian yang terwarnai. Itu menandakan bahwa ekstremitas bagian bawah telah berkembang dengan baik, namun masih terdapat ekor yang panjang pada katak. Pada usia 4 bulan 5 hari, terjadi perubahan yang signifikan pada ekstremitas atas katak. Dilihat dengan munculnya os humerus, os radius ulna, dan os metacarpal dan os phalanx pada ekstremitas atas katak yang dapat kita lihat dengan terwarnanya oleh alizarin Red yang menunjukkan bahwa adanya osifikasi pada bagian ekstremitas atas. Sedangkan pada ekstremitas bawah tidak banyak perubahan. Namun ekstremitas bawah mengalami osifikasi berlanjut serta mengalami pemendekan ekor. Pada usia 4 bulan 10 hari dapat kita lihat bahwa ekstremitas atas mengalami osifikasi lanjutan, ditandai dengan semakin berwarna merah setelah diwarnai oleh alizarin Red, yang menunjukkan bahwa tulang pada ekstremitas atas semakin memadat. Untuk bagian ekstremitas bawah, kita lihat terjadi perubahan yang sangat signifikan pada bagian ekor katak. Kita lihat ukurannya menjadi 1/4 kali lebih pendek daripada ekor katak usia 4 bulan, dan ekstremitas bawah katak mengalami osifikasi yang berlanjut, sehingga tulang katak menjadi lebih padat dan lebih kuat.
serta berwarna lebih merah saat diwarnai oleh alizarin red. Pada preparat 4 bulan 15 hari dapat kita lihat tidak ada perbedaan signifikan dengan preparat sebelumnya pada bagian ekstremitas atas. Hanya lebih pekatnya pewarnaan alizarin red karena tulang lebih padat pada bagian ekstremitas atas. Namun pada bagian ekstremitas bawah terjadi perbedaan lebih signifikan daripada preparat sebelumnya, yaitu tulang ekor nyaris menghilang semuanya dan masuk menjadi tulang panggul. Serta bagian ekstremitas bawah mengalami pemadatan tulang yang ekstrim untuk mempersiapkan pergerakan katak di daratan. Karena pergerakan katak yang berupa lompat atau berenang atau hal lainnya menggunakan pergerakan ekstremitas bawah yang lebih dominan. Iya, terima kasih. Sekian penjelasan saya tentang jurnal yang kami jadikan referensi untuk tugas kami kali ini.